merupakan satu cara untuk melihat sisi lain dari seorang kandidat. Artinya yang dilakukan sekarang adalah membedah sisi-sisi yang tidak dilihat survei misalnya dalam proses pengambilan keputusan ke depan. Artinya setelah ini tentu mereka, saya kira Ganjar Center ini akan bergerak juga menjadi semacam think tank ya, menjadi think tank dari Ganjar, bukan hanya Ganjar ya, tapi tokoh-tokoh yang tadi disebut, agar termasuk juga dalam menyusun visi misi, menyusun platform, menyusun program kerja dan menyusun. Saya kira ini layak untuk digulirkan lebih lanjut, lebih banyak para katakanlah analis ke sini, para politisi dan aktivis. Bang, bagaimana terkait tahun politik ini kan Ganjar nih udah digadang sebagai capres sejak April Bang ya. Kalau untuk cawapresnya kan tadi sempat dibahas, cuman nggak terlalu spesifik Bang. Ya. Ini kita masih membutuhkan secara garis besar lembaga-lembaga survei atau memang ada penilaian-penilaian secara ekstrinsik dan intrinsik sehingga didapatlah suatu gambaran yang mana bisa daftar baca pres itu menjadi sebuah kenyataan dalam tanda kutip. Yang dilihat tentu banyak hal ya, bukan saja dari sisi katakanlah bantuan dari baik dari sisi elektoral dari bakal calon wakil presiden, tetapi lebih ke arah tatanan politik ke depan. Saya kira ini yang dilihat, tatanan politik ke depan yang akan terwujud seperti apa. Apakah akan banyak melanjutkan program-program yang ada sekarang, ataukah nanti justru punya titik lemah yang lain, misalnya di DPR misalnya. Dengan posisi sampai per hari ini ya, dengan Ganjar itu hanya didukung oleh PDI Perjuangan, kemudian P3, belum tentu masuk parlemen nasional ya, Partai Perindo, kemudian Hanura dan PSI, menurut saya itu justru menjadi titik lemah yang luar biasa seandainya Ganjar terpilih. Dengan alasan apa? Ya karena dia tidak dominan di DPR. Sementara partai-partai lain, ada Golkar, ada Gerindra, segala macam, ada Demokrat, ada PKS, ada PAN misalnya, itu sangat dominan di parlemen, itu bisa berakibat sejauh-jauh misalnya impeachment misalnya. Titik temunya seperti apa Bang? Kan maksudnya kan ada berbagai macam partai di DPR yang notabene ada fraksi-fraksinya. Ya. Nah, beberapa kan ada yang dalam tanda kutip pro dengan kebijakan dari PDIP yang notabene mengajukan itu akan menjadi bermasalah nanti kalau ini dilanjutkan terus pembahasan cawapres tanpa melibatkan partai-partai yang lain. Saya kira ini yang dicoba dipancing oleh PDI Perjuangan dengan mencoba berkomunikasi dengan Partai Demokrat. Artinya Partai Demokrat kalau kita lihat dari segi survei pun adalah partai yang akan ada di parlemen nasional dan bakal ada terus di parlemen nasional. Golkar akan ada terus di parlemen nasional. Gerindra akan ada di parlemen nasional, kemudian PKS akan ada terus di parlemen nasional. Ini partai-partai yang nanti akan melewati batas parliamentary threshold. Sementara P3, Perindo, apalagi PSI, kemudian PAN, salah satu lagi PAN yang katanya itu bakal sulit untuk melewati parliamentary threshold. Artinya bagaimana mungkin seorang presiden tanpa ada dukungan dari parlemen? Kesulitannya nanti akan seperti dialami oleh Jokowi pada waktu awal ketika parlemen dikendalikan oleh partai yang pro Prabowo Hatta. Bang izin terkait ini kan di 2019 trennya adalah bahwasanya yang dalam tanda kutip memegang di awal relawan, baru parpol dalam tanda kutip mengakuisisi atau memotivasi untuk bisa maju di 2019. Dan ini terjadi pada Jokowi. Kalau untuk yang 2024 kan pertama kali yang pada akhirnya PSI dan PDIP itu dimulai dari parpol. Nah, Abang melihat sebuah tren yang notabene berubah di 2019 dan 2024 ini, akibatnya apa Bang nanti 2024? Sebetulnya tren ini bukan dimulai oleh PDIP, tetapi oleh Partai Nasdem, PKS dan Demokrat ketika mereka berkoalisi untuk mengajukan Anies Baswedan.
Artinya sejak saat itulah sebetulnya gerakan para relawan itu menjadi sangat terbatas. Dan yang kemudian dilanjutkan oleh PDI Perjuangan tanggal 21 April mengajukan Ganjar Pranowo gitu tanpa melihat potensi-potensi yang ada di gerilyan di relawan-relawan yang non PDI Perjuangan misalnya, non di bawah komando dari Kapitupulu dan lain-lain gitu. Saya kira dampaknya ke depan ini justru akan menggerus kepercayaan dan dukungan penuh kepada jadi masalah lagi nanti presiden jika terpilih. Jika Ganjar terpilih, ada serangan dari parlemen. Susah sekali kita melihat presiden akan dibentengi oleh barisan aktivis, barisan relawan yang juga sangat kritis terhadap parlemen. Susah sekali. Artinya akan mudah sekali presiden itu seperti tidak lagi mendapatkan tamen. Nggak ada lagi baju besi. Terus koalisi parpol yang 2019 ini berarti secara otomatis akan berubah di 2024? Udah pasti. Saya kira semua sekarang melihat bahwa PDI Perjuangan sudah diberikan satu kesempatan yang luas selama 10 tahun. Kalau sampai 10 tahun berikutnya lagi ini mengambil semua, tentu akan memunculkan satu situasi instabilitas politik menurut saya. Dinamikanya seperti apa, Bang? Sebagai Tren Pamungkasnya dinamika ke depan karena kan Ya sama seperti dulu akan sulit sekali bagi presiden terpilih, kalau terpilih ya, untuk mengeksekusi kebijakan-kebijakannya, dan kemudian juga akan muncul misalnya upaya untuk merevisi undang-undang yang sudah dimunculkan sekarang yang dianggap itu terlalu berbau PDI Perjuangan. Akan muncul lagi revisi. Artinya ya kan partai politik semua kan ingin berkuasa. Kalau hanya satu partai di tengah sistem multipartai yang ada sekarang ini yang ingin menguasai dalam waktu yang sangat lama, ya berarti akan ada perlawanan yang sangat serius. Apalagi di seluruh dunia sekarang kecenderungannya itu sharing power itu sangat tinggi gitu. Saya kira itu. Siap, makasih banyak, Bang. Makasih, Bang. Nama lengkap? Saya Indra J. Piliang dari Indra, Partai maaf. Golkar. Golkar. Oh, iya, siap. Boleh minta nomor WA-nya?